Satu kata yang terlintas kalau kamu ngedengar kata tarawih. Sholat. Salat. Sholat yang cuma ada di bulan Ramadan. Setelah Isya. Sholat malam. Lama banget. 11 rakaat. Sumpah workout banget Nur di sini. Sholat tarawih nggak? Malah nonton. Maka kalau habis berbuka puasa itu siap-siap sholat tarawih. Bukannya malah nonton TV, nonton media sosial. Nanti tahu-tahu malah sudah habis itu waktunya. Yang ada adalah ngantuk. Nah, mari kita bahas terkait dengan tarawih. Apa itu tarawih? Nah, tarawih itu dari kata tarwihah. Tarwihah sendiri itu kan kalau kita tarik akarnya dari kata roha, istirahat. Tarwihah juga istirahat. Jadi biasanya ini kemudian digunakan setiap selesai orang yang sholat 4 rakaat, kemudian ada istirahatnya. Istirahat sejenak, istirahat sesaat, gitu. Karena setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Kemudian bentuk plural dari tarwihah ya adalah tarawih. Yang kemudian sekarang kita familiar kan kita pakai di Indonesia terutama dengan istilah tarawih, sholat tarawih, sehingga sholat sunnah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Nah, kita tidak membahas terkait dengan jumlahnya ya, tetapi kepada teman-teman yang menentukan. Tapi istilahnya itu adalah tarawih, adalah istirahatnya itu. Jadi karena ada istirahat, ada jeda waktu untuk istirahat, memberi makna bahwa sholat ini kemudian tidak memberatkan. Karena ada istirahatnya, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat lagi istirahat. Dan istirahatnya kemudian tidak lama-lama, tidak hitungan 1 jam, 2 jam. Sesaat, ketika sudah bisa menghilangkan rasa penat, kemudian laksanakan lagi 4 rakaat berikutnya dan sampai selesai. Karena maknanya adalah kemudian ada istirahat, jeda istirahat, sehingga sholat dilakukan tidak perlu ekspres, tidak kemudian menggunakan target berapa rakaat selesai dalam berapa menit, tidak. Esensi dari sholat tarawih itu adalah penghayatan, penghambaan, memaknai setiap gerakan dan juga bacaan dalam sholatnya itu. Bukan malah saling ngebut. Biasanya kalau ada masjid yang sholat tarawihnya cepat, itu biasanya adalah lebih ramai. Jamaah itu lebih ramai. Kenapa? Lebih cepat gitu. Semakin cepat, semakin ramai. Sebaliknya kalau ada masjid melaksanakan sholat tarawih, kok bacaannya tartil, kemudian agak panjang, selesainya juga lama, karena jamaahnya juga sedikit. Nah, kita merubah mindset yang seperti itu. Kita mengambil peran dong dalam memperbaiki kondisi sosial dalam berjamaah di lingkungan kita. Apa itu? Esensi dari sholat tarawih adalah bukan kebut-kebutan. Siapa yang paling cepat menyelesaikan sholat tarawihnya? Bukan. Berarti kalau yang cepat berarti afdal, bukan. Gitu. Tetapi esensinya adalah bagaimana menghadirkan kehusyuan dalam beribadah. Dalam sholat tarawih itu sendiri. Sehingga kita kemudian tidak menghujat orang yang sholat tarawihnya itu kemudian misalkan setengah jam baru selesai, atau yang misalkan 1 juz dalam 1 rakaat sholat tarawih. Itu boleh saja. Semua kemudian dikembalikan kepada kita, kepada jamaah. Mampu tidak melaksanakan seperti itu yang waktu durasinya lama, 1 juz satu kali tarawih, atau bahkan 2 juz. Kalau yang 1 juz sekali tarawih berarti 30 hari itu misalkan selesai hatam 1 Al-Quran. Tetapi yang kemudian tidak kuat dalam 1 malam 1 juz, ya ngambil faqra' ma tayassara minal Qur'anil Karim. Bacalah yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga nanti salatnya itu kemudian tenang. Ketika dia berdiri juga tenang, rukuknya juga tenang, i'tidalnya juga tenang, kemudian sujudnya juga tenang, duduknya tenang. Tidak kemudian mengekspres, mempercepat gerakan. Kasihan yang di belakang, yang orang-orang sepuh, habis sholat, bukannya kemudian lebih baik, lebih sehat, pada sakit, pinggangnya pada sakit, karena diajak untuk bercepat-cepat, berlomba-lomba menyelesaikan salat tarawihnya itu. Oleh karena itulah kita yang kemudian selepas melaksanakan ibadah puasa, kemudian ada berbuka, dan kemudian melaksanakan sholat maghrib, dilanjutkan dengan sholat isya pada waktunya, disempurnakan, diikuti dengan sholat tarawih. Meskipun dia adalah ibadah sunnah, tetapi memiliki keutamaan tersendiri di dalam ibadah bulan Ramadan. Jadi kalau habis berbuka puasa, jangan kemudian pada nonton. Kemudian juga jangan pada kemudian ke jalan-jalan kemana, ke mall, hunting barang-barang.
masih ada ibadah yang kita laksanakan. Sekalipun demikian, salat tarawih itu dilaksanakan dari setelah waktu melaksanakan ibadah salat isya sampai menjelang fajar. Jadinya waktu memang lama, tapi kita kemudian tidak menunda-nunda. Yang bisa melaksanakan salat tarawih di awal waktu, selepas salat isya, maka laksanakan. Tapi kalau misalkan seperti Rasul SAW kemudian mengakhirkan, karena Rasul punya kemampuan, punya semangat dan bisa menjaga untuk melaksanakan salat tarawih, kemudian di akhir atau di hujung sepertiga malam. Tapi bagi kita, saya misalkan kalau mau melaksanakan lebih awal, boleh juga. Dan itu ada syiarnya juga. Syiar kemudian menyemangati yang lain untuk melaksanakan salat tarawih. Sehingga melengkapi ibadah kita di bulan Ramadan dan selamat melaksanakan ibadah salat tarawih. Dan kemudian jangan lupa untuk tetap melaksanakan salat fardu yang telah diwajibkan atas kita. Tarawih adalah sunnah, ibadah salat isya adalah fardu ain. Maka sunnah dikerjakan ketika yang wajib sudah diselesaikan. Semoga Allah menerima ibadah kita. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.